Advokat Sumardan SHMH mengapresiasi Komisi Yudisial KY atas respon cepatnya dalam menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Kepanjen Malang. Dalam perkara nomor 203-PDT-K-2022-PN-KPN tanggal 04 April 2023 lalu tentang sengketa tanah PT Notojoyo Nusantara di Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, Sumardan melapor ke Komisi Yudisial atas dugaan putusan hakim yang menyalahi kode etik. Kepada awak media, Sumardan menjelaskan kronologis awal pelaporannya ke KY, adanya putusan yang diduga melebihi dari tuntutan, kemudian adanya sejumlah catatan kesaksian yang tertulis dalam putusan hakim, yang dimana sebenarnya kesaksian tersebut tak disebutkan oleh saksi ketika dalam proses persidangan. Dari laporan tersebut, Komisi Yudisial langsung datang ke Malang dan meminta keterangan terhadap pelapor melalui kuasa hukumnya, serta melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi dari pihak pelapor pada Rabu 14 Juni lalu. Sumardan selaku kuasa hukum pelapor penggugat dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KY. Materi pemeriksaannya itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang tertulis dalam putusan hakim. Sumardan menjelaskan setelah meminta keterangan dari pelapor, KY saat ini tengah mendalami perkara dugaan rekayasa keterangan saksi yang tidak pernah disampaikan di ruang sidang, dan rencananya juga akan memeriksa 3 hakim dan 1 panitera dari Pengadilan Negeri PN Kepanjen yang dilaporkan oleh penggugat. Saya sebagai kuasa hukum beserta klien saya Pak Bambang Setiawan, dan ada 4 saksi yang pernah bersaksi di Pengadilan Negeri Kepanjen itu juga diperiksa. Materi yang diperiksa itu terkait dengan pelanggaran kode etik yang tertulis di dalam putusan. Apa yang dianggap pelanggaran kode etik terkait dengan gugatan penggugat itu kurang subjek, karena dalam gugatan itu sudah disebut secara jelas. Nah, semestinya apabila gugatannya kurang subjek, maka gugatan tidak diterima. Ya. Yang kedua yang diperdalamkan adalah rekayasa terkait dengan keterangan saksi. Ada keterangan saksi yang tidak pernah disampaikan atau diucapkan di ruang sidang, namun oleh hakim itu ditambah. Sumardan menilai hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan untuk menggelar persidangan kode etik di Jakarta nanti. Bukan tak mungkin hakim dan panitera yang dilaporkan juga bakal dipanggil ke Jakarta. Sumardan juga ingin perkara ini bisa jadi pembelajaran dan pengingat bagi hakim-hakim lain untuk bisa lebih cermat dan teliti dalam memutuskan sebuah perkara. Sebagai informasi, perkara ini bermula saat Suwoko, Direktur Utama Dirut Baru Perusahaan PT Notojoyo Nusantara Karangploso, menggugat 3 direksi lamanya, yakni Dirut Abdul Halim, Direktur Bambang Setiawan, dan Komisaris M. Yusuf Aminullah Yasir. Diketahui Abdul Halim tergugat 2 ketika masih menjabat sebagai Dirut PT Notojoyo Nusantara dalam membuat akta pengakuan hutang kepada Bambang Setiawan tergugat 1 senilai 22,3 miliar rupiah. Piutang itu berasal dari sisa harga tanah dan hasil kerja pembangunan perumahan yang belum dibayar oleh PT Notojoyo Nusantara. Untuk itu, dalam gugatannya, Suwoko meminta 57 SHGB yang tercatat atas nama PT Notojoyo Nusantara dan 2 letter C nomor 674 atas nama Kamil dan letter C nomor 1867 atas nama Naim yang belum disertifikatkan untuk disahkan menjadi atas nama PT Notojoyo Nusantara. Kemudian perkara perdata ini setelah diputus ternyata masih berlanjut sebab pihak tergugat menduga bahwa banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Pelanggaran yang dimaksud yakni adanya putusan yang diduga melebihi dari tuntutan, kemudian adanya sejumlah catatan kesaksian yang tertulis dalam putusan hakim yang dimana sebenarnya kesaksian tersebut tak disebutkan oleh saksi ketika dalam proses persidangan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.